Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Ayuhan nas ittaqullaha ta'ala, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Kawan-kawanku semua, mari kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Dari nikmat kita bangun tidur sampai nikmat kita kembali tidur. Dari nikmat-nikmat yang bisa kita hitung jumlahnya sampai dengan nikmat-nikmat yang tiada tara jumlahnya, yaitu adalah iman serta Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita hidayahnya sehingga kita bisa selalu bersyukur dengan atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kedua, salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya lah umat Islam telah dituntun dari zaman jahiliyah menuju ke zaman terang benderang seperti sekarang ini, dan juga kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, dan kepada para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Selanjutnya, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kawan-kawan semuanya, ikhwani fillah wa akhwati fillah, and all of my beloved student Kuba Islamic School yang insyaallah dirahmati Allah, dan insyaallah pula kita akan bertemu kembali kelak di surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kawan-kawan semuanya, tidak terasa bulan Ramadan kali ini kita sudah memasuki hari ke-11, yang artinya 10 hari pertama pada bulan Ramadan kali ini sudah kita lalui. Alhamdulillah. Kita perlu mengucapkan rasa syukur kepada Allah, sebab kita sudah dipertemukan kembali di bulan Ramadan tahun ini. Dan kita juga perlu bersyukur karena kita telah melaksanakan 10 hari pertama kemarin, yang mana pada bulan Ramadan kali ini juga. Maka mungkin saya pribadi merasa kita semuanya mungkin akan, ataupun kalian semuanya, ada yang selama 10 hari pertama kemarin meningkat standar ibadahnya daripada hari-hari sebelumnya. Mungkin di hari biasanya, sebagai contoh nih, sholat duha itu 2 rakaat, tapi karena di bulan Ramadan ini, bulan dengan penuh keberkahan dan maghfirahnya, bertambah sholatnya nih. Sholat duhanya bertambah menjadi 4 rakaat. Bagaimana tidak? Karena pada hari biasa itu satu kebaikan dinilaikan dengan nilai 10. Di hari biasa dinilaikan dengan nilai 1, tapi di bulan Ramadan kali ini, Masya Allah, keberkahan bulan Ramadan luar biasa. Yang di hari biasa 1, maka di bulan Ramadan kali ini dikalikan menjadi 10. Masya Allah. Semoga kita mendapatkan rahmatnya. Di lain sisi, ya, ada yang mungkin di hari biasa ini sholat subuhnya terlambat.
Tapi Masya Allah, karena di bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, adanya sahur yang mana memaksa kita untuk bangun dan melaksanakan sahur, sehingga kita sholat subuh tepat waktu. Masya Allah kan. Maka kita harus bersyukur. Bulan Ramadan ini bulan yang mana membantu kita semuanya secara tidak langsung berbondong-bondong untuk beribadah. Maka rugi dan sia-sia yang mana sudah tahu banyaknya keberkahan dan maghfirah pada bulan Ramadan ini, tapi dilakukan dengan hal-hal yang sia-sia. Nauzubillah. Semoga kita semuanya bisa menjalankan bulan Ramadan ini yang kemarin ataupun yang nanti ke depannya bisa menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Bersangkutan dengan ayat Al-Quran yang tadi sebelumnya dua ayat Al-Quran yang Mister sampaikan. Yang pertama itu adalah mengenai bahwasanya kita hidup di dunia ini tidak lain dan tidak bukan tujuannya Allah menciptakan kita, yaitu adalah untuk beribadah. Bagaimana cara beribadah? Banyak contoh-contoh dalam beribadah. Kita berbagi, itu sudah beribadah, asalkan niatnya lillah. Kita membaca Quran, itu sudah menjadi ibadah. Insya Allah satu kebaikan, satu huruf mendapatkan 10. Tapi di bulan Ramadan ini Masya Allah dikalikan menjadi 10. Jadi berapa? 100. Dikalikan dengan 10, ya akhirnya menjadi 100. Masya Allah, banyak sekali. Bagaimana cara beribadahnya? Ada satunya tadi, satu ayat setelahnya, hafizu ala salati wa salatul wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah salatmu dan peliharalah salat wusta. Berdirilah untuk Allah dengan salatmu dengan khusyuk. Maka sesungguhnya sebaik-baik ibadah, dari begitu banyak ibadah, ada satu ibadah yang mana tidak boleh kita lewatkan, yaitu adalah salat. Maka kawan-kawanku semuanya ya, ikhwani fillah wa akhwati fillah, Allah my beloved student Kuba Islamic School. Tapi di zaman sekarang ini yang sangat fenomena ini, kita banyak menyaksikan suatu hal-hal yang baru yang menimpa kaum muslimin pada saat ini, Masya Allah. Yaitu sebuah realita yang mana banyaknya orang-orang yang mengaku dirinya beragama Islam, mengaku dirinya muslim, namun pada hakikatnya mereka belum memahami dengan baik. Sebagai contohnya apa? Sebagai contohnya mereka tahu bahwasanya sholat itu adalah wajib, bahwasanya mereka tahu bahwa sholat itu adalah tiang agama, tapi mereka sepelekan. Mereka biarkan, mereka perlambat seakan-akan nanti saja. Nauzubillah. Semoga kita tidak termasuk dari golongan-golongan tersebut ya. Semoga kita semuanya termasuk golongan-golongan orang yang selalu sholat pada tepat waktunya. Amin amin rabbal alamin. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Di antaranya adalah banyaknya kaum muslimin di masa sekarang yang mulai meremehkan dan menyanyiakan sholat. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang berani meninggalkannya secara terang-terangan. Nauzubillah. Mereka mendengar azan nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengan santainya mereka mengatakan, nantilah, masih ada 2 jam lah. Yang mungkin yang melalaikan masih mending nih, kan dia masih sholat walaupun diundur. Tapi yang meninggalkan yang sengaja, dia tidak sakit, bukan tidak sakit aja tetap harus sholat. Dia tidak dalam perjalanan, tetap harus sholat. Dia masih sehat, bugar, tapi tinggal begitu saja secara terang-terangan. Padahal dalam agama Islam, sholat memiliki kedudukan yang tidak bisa ditandingi oleh ibadah lainnya. Sebab kenapa? Keistimewaan tersebut tergambar jelas dengan peristiwa Isra Mi'raj, di mana Rasulullah SAW menerima wahyu pertama kali mengenai sholat. Setelah itu beliau sampai ke Sidratul Muntaha. Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung kepada Rasulullah SAW. Yang demikian itu menunjukkan bahwa betapa agung kedudukan ibadah sholat dalam Islam. Kenapa? Karena Islam mengajarkan bahwa sholat adalah tiang dari agama. Di
di mana agama ini tidak akan tegak kecuali dengannya sholat. Maka dalam satu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, Ra'sul amril Islam wa umuduhus shalah wa zirwatu sanamil jihadu fi sabilillah. Artinya apa? Pokok agama dalam Islam yaitu adalah sholat. Dan puncak yang paling tinggi adalah al-jihadu atau berjuang di jalan Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka murid-muridku semuanya, ya, ikhwani wa akhwati fillah, salat adalah ibadah yang pertama kali diwajibkan setelah ikhlas dan tauhid. Salat yang pertama setelah diwajibkannya ikhlas dalam bertauhid. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Dan tidaklah mereka disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Tidak lain juga kenapa salat yang paling utama, karena memang tujuannya ke situ. Karena memang tujuan kita sebagai seorang mukmin adalah ke situ. Dari apa aja bentuk-bentuk ibadah yang paling utama adalah salat. Memang kita tujuan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu sudah sangat konkret, sangat diwajibkan bahwasanya tujuan jin dan manusia diciptakan di muka bumi ini adalah untuk beribadah. Maka jangan sampai kita salah jalan. Kita terlena dengan keindahan-keindahan dunia sehingga kita lupa dengan tujuan utama kita di dunia ini. Semoga kita semuanya Allah berikan hidayah kepada kita senantiasa selalu, sehingga kita selalu mengingat apa tujuan kita di muka bumi ini. Sehingga kita selalu mengingat apa yang kita lakukan di dunia ini. Berbicara mengenai sholat, Masya Allah, apalagi di bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini, ya, saya ingatkan kembali, kita sama-sama mengingatkan bahwasanya segala sesuatu di bulan Ramadan ini, amal ibadah di hari biasa ada nilai 1, maka di bulan Ramadan ini dikalikan dengan 10. Betapa besarnya. Mengenai sholat, ya, kita tidak lepas dari namanya 2, 3, dan 4. Yang sholat yang agama 2, 3, dan 4. Apa maksudnya? 2 itu adalah untuk subuh, 3 itu adalah untuk maghrib, 4 adalah untuk zuhur, asar, dan isya. Masya Allah. 2, 3, 4. 2 ditambah 3, 5, yang artinya adalah rukun Islam. 2 ditambah 4 artinya 6, yaitu adalah rukun iman. Masya Allah. Tiang agama, memang pondasi, memang sebagai penyangga sebuah agama dari sholat. Secara tidak langsung kalau kita pikir-pikir, 4 ditambah 3, 7. Apa yang 7? Surat Al-Fatihah 7. Maka dikatakan dalam hadis, tidak diterima seorang yang sholat jika tidak membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah 7 ayat. Di dalamnya ada ihdinas siratal mustaqim, yang artinya maka berikanlah kami hidayah untuk menuju jalan yang lurus. Itu menandakan apa? Kita butuh dengan sholat. Kita butuh dalam sholat, karena dalam sholat ada surat Al-Fatihah, yang mana dalam Al-Fatihah tersebut ada doa kita kepada Allah supaya kita senantiasa selalu diberikan hidayah, untuk selalu dituntun dengan jalan yang lurus. Tidak menjadi jaminan orang-orang yang selalu sholat dia bisa dipastikan lurus, dipastikan istiqomah hingga akhir hayat, yang tidak menjadi jaminan. Bagaimana dengan niat? Maka Mister berharap kita semuanya di sini senantiasa selalu ingat dengan tujuan kita hidup di dunia ini. Untuk apa? Untuk beribadah. Dan yang paling utama dari sekian banyak ibadah yang bisa kita lakukan karena Allah, yang paling utama itu adalah sholat. Sholat ada sholat wajib, ada juga sholat sunnah. Kalau kita ibaratkan sholat wajib dan sholat sunnah itu ibaratkan burung dengan sayapnya. Burung ini sholat wajibnya nih, harus ada badan.
sholat sunnah itu bagaikan sayap-sayapnya. Maka semakin kuat sebuah ibadah sholat jika dibarengi dengan ibadah sholat sunnah. Ada sholat sunnah duha, sholat rawatib, sholat witir, sholat tahajud, sholat tarawih dan sebagainya. Masya Allah, semoga kita senantiasa selalu diberikan oleh Allah hidayah agar kita selalu mengingat kembali, agar kita selalu mengingat segala kenikmatan yang Allah berikan, sehingga kita mampu kuat untuk selalu beribadah kepada Allah, sehingga kita tidak lupa apa tujuan kita sebagai manusia, sebagai seorang mukmin dan muslim diciptakan oleh Allah di muka bumi ini. Sekian. Sebelum ada nih, belum ada sebuah syair yang insyaallah bisa menjadi, kalau baik alhamdulillah. Ini syair dari almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari. Syairnya ini bagus, yang menandakan bahwasanya betapa pentingnya ibadah sebagai kita, untuk kita sebagai seorang muslim dan mukmin. Bunyinya seperti ini. Sepotong kayu, daunnya rimbun, banyak bunganya, banyak buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang apa gunanya? Rugi. Percuma kita lama hidupnya tapi tidak diisi dengan ibadah. Ibarat kita dari sini ke Surabaya, kita butuh nambah bekal. Begitu juga dengan kita sebagai manusia di muka bumi ini. Perjalanan kita menuju surga butuh bekal. Apa bekalnya? Dengan cara beribadah. Salah satu yang paling utama itu adalah dengan cara menjaga sholat. Rumah yang besar jadi impian, harta yang banyak menjadi senang, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang apa gunanya? Percuma harta banyak, percuma hidup bergelimangan dengan kemewah, tapi kalau diisinya tidak diisi dengan ibadah, dengan beribadah dan ketakwaan kepada Allah, percuma, sia-sia. Nauzubillah, semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah, sehingga kita bisa menggunakan rezeki kita yang banyak untuk selalu mengingat kepada Allah. Usikum ya nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Semoga sekian ya tausiah dari saya pribadi dengan Mr. pribadi, saya pribadi, manusia yang penuh dengan keburukan, penuh dengan segala kesalahan. Astaghfirukum, jikalau ada yang baik, tidak lain dan tidak bukan adalah karena Allah Subhanahu wa taala yang melancarkan lisan ini untuk berbicara. Jikalau ada yang buruk, mohon maaf karena manusia, saya pribadi adalah tempat dari segala kesalahan, entah itu yang disengaja ataupun tidak disengaja. Semoga adanya tausiah ini menjadikan kita untuk selalu taat, bisa menjadikan kita sebagai pengingat bahwasanya kita hidup di dunia ini tidak bukan adalah untuk beribadah, khususnya adalah sholat. Usikum ya nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Astaghfirukum. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.